Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang materi fisika pada bab kesetimbangan dan dinamika rotasi. Nah, pada bab kesetimbangan dan dinamika rotasi ini ada beberapa subbab. Dan yang kita bahas pertama ini adalah tentang momen gaya atau torka. Nah, apa sih momen gaya ini? Atau yang dinamakan torka ini? Atau yang biasa disebut kita dengar adalah torsi. Jadi torsi ini berlaku ketika benda yang diam akan berotasi atau bergerak terhadap porosnya. Jika benda tersebut bekerja suatu yang besaran disebut torka. Dari kata-kata ini, torka ini bekerja pada satu benda yang diam sehingga menyebabkan dia berotasi. Contohnya seperti ini pada kedua gambar ini. Pada batang ini porosnya adalah di tengah-tengah batang ini. Kemudian diberi gaya F. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah arah torka, yaitu masuk bidang. Arah torkanya ada masuk bidang. Ketika ada gaya yang dikerjakan pada batang ini, ujung batang ini, maka torkanya adalah masuk bidang. Dan ini sama seperti ini, cuman porosnya berada di ujung dari batang ini. Arah torkanya adalah masuk ke dalam bidang, dan ini juga masuk ke dalam bidang. Untuk menentukan arah torka ini nanti akan dibahas lebih lanjut. Kemudian, benda yang sedang berotasi akan mengalami perubahan kecepatan sudut apabila bekerja suatu besaran yang disebut torka. Tadi kan ada benda yang diam, kemudian ada besaran yang dinamakan torka bekerja pada benda tersebut, maka benda tersebut akan mengalami rotasi atau bergerak pada porosnya. Nah, sedangkan pada kasus ini adalah benda ini sudah berotasi atau sudah memiliki kecepatan sudut, kemudian ada besaran yang namanya torka, maka benda tersebut akan mengalami perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan sudut ini dibahas pada gerak melingkar, yaitu percepatan sudut. Contohnya ini. Nah, seperti ini. Nah, ketika ada torka, maka dia akan mengalami perubahan kecepatan sudut atau percepatan sudut. Kasus ini hampir sama dengan gerak lurus beraturan. Gerak lurus berubah peraturan, GLBB. Misalkan ada sebuah lintasan. Misalkan ini lintasan, kemudian ada benda atau balok di sini. Kemudian balok ini dalam keadaan diam. Ada gaya yang bekerja pada balok ini sebesar F, maka balok ini akan mengalami percepatan sesuai rumus hukum Newton, yaitu A sama dengan F per M. Jadi A di sini adalah karena akibat adanya gaya yang bekerja pada benda. Nah, begitu pula pada torka ini. Jadi kalau F tadi menyebabkan benda bergerak secara linear, kalau torka ini menyebabkan benda bergerak pada porosnya atau berotasi. Seperti itu. Dan juga bisa mengubah kecepatan sudutnya. Kalau pada gerak linear, misalkan ini benda, kemudian ada ini benda menempel ke tanah ya. Kemudian sudah ada V di sini yang mengarah ke sana. Kemudian ada gaya yang bekerja pada benda ini, maka dia akan dipercepat juga. Akan ada perubahan kecepatan pada benda yang sedang bergerak ini. Demikian pula pada torka juga seperti itu. Jika keadaan benda ini sudah berotasi, maka ketika ada torka, maka terjadi perubahan kecepatan sudut. Seperti itu. Nah,
Apa sih yang menyebabkan besarnya torka ini? Menentukan nilai torka ini, apakah faktor-faktor apa saja yang bisa kita ketahui? Yaitu seperti pada gambar ini, ketahui bahwa untuk menentukan nilai torka, kita ambil contoh adalah membuka pintu. Ibaratnya ini adalah pintu yang kita amati dari atas. Kita amati dari atas, ini adalah porosnya dan ini adalah daun pintunya. Daun pintunya ini juga seperti ini. Nah, ada gaya F yang bekerja pada pintu tersebut. Kebetulan kan setiap pintu itu pasti pegangannya atau untuk membukanya, alat membukanya pasti berada di sebelah sini. Maka gaya yang bekerja kita mendorongnya di sebelah sini. Gaya di sini adalah gaya dorong kita. Gaya dorong kita pada pintu ini. Kemudian gaya dorong ini bekerja pada pintu ini sepanjang R ini. Jadi R ini adalah lengan gaya dengan acuannya adalah titik rotasi, titik porosnya sampai ke titik gaya ini bekerja. Nah, ketika gaya ini bekerja pada pintu ini sejauh lengan gaya R, maka yang terjadi adalah seperti ini. Torkanya sebesar seperti ini. Nah, kemudian kita mendorong pintu ini dengan kuat, maka F-nya juga akan semakin besar. Gaya dorong kita yang kita kerjakan pada pintu ini akan besar, yaitu nah, seperti ini. Maka torkanya pun akan semakin besar. Jadi torka itu kita lebih gampangnya adalah kemudahan atau kecenderungan benda untuk bergerak pada porosnya. Jadi dia akan lebih mudah berputar. Seperti itu. Kita kan sudah bisa mengamati ya ketika kita mendorong pintu dengan gaya yang besar, maka torkanya atau kemudahan untuk dia berotasi akan semakin besar. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar gaya, maka nilai torka juga akan semakin besar, sehingga torka sebanding dengan F. Jika torkanya kecil maka jika F-nya kecil maka torkanya akan kecil. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sama pada di kasus membuka pintu. Nah, jadi si pembuat pintu itu memiliki alasan kenapa atau pegangan pintunya ditaruh di pojok atau di ujung dari pintu tersebut atau jauh dari porosnya. Kasusnya seperti ini. Ketika gagang pintu atau pegangan pintu berada di tengah seperti ini, maka torkanya akan kecil. Kita akan lebih sulit memutar pintu ini. Apalagi kalau gayanya kita mendorongnya di daerah sini. Maka kita lebih sulit lagi untuk memutar pintu ini. Nah, dengan gaya yang sama, kita memutar dengan posisi atau tempat yang lebih jauh dari poros pintu ini. Maka lengan gayanya ini menyesuaikan pada titik kita bekerja pada pintu ini. Nah, ketika gaya yang bekerja besarnya sama dengan posisi yang berbeda atau titik yang berbeda yang kita kerjakan pada pintu ini, maka hasilnya seperti ini. Maka torka yang mohon maaf. Maka torka yang terjadi jika F-nya posisinya lebih jauh atau lebih panjang dari porosnya, maka akan memiliki nilai torka yang besar. Seperti ini lebih besar daripada yang ini. Apalagi F-nya di sini di garis merah ini, maka akan semakin sulit lagi untuk kita membuka pintu atau torkanya mendekati 0. Seperti itu. Kesimpulannya adalah
semakin besar lengan gaya atau semakin besar titik kita mendorong sebuah pintu dari porosnya, maka nilai torka juga akan semakin besar. Sehingga torka sebanding dengan besarnya lengan gaya atau R dalam satuan meter. Kemudian, kasus membuka pintu. Pada saat kita membuka pintu, sudut antara gaya yang bekerja pada pintu dengan daun pintunya, maka itu sangat mempengaruhi nilai torkanya. Ketika kita mengerjakan sebuah gaya pada pintu tegak lurus dengan R-nya, maka akan lebih mudah untuk berotasi pada porosnya pintu tersebut, atau torkanya akan menjadi lebih besar seperti ini. Nah, bayangkan saja ketika kita ini tidak tegak lurus, misalkan sudutnya 30 derajat pada diukur dari R-nya ini, maka kita proyeksikan F ini 30 derajat dari ini, maka yang sejajar dengan R-nya adalah F cos 30, kemudian yang tegak lurus dengan R-nya adalah F sin 30. Ini di bab vektor. Maka nah, dilihat dari kedua kasus ini, maka yang kita bandingkan adalah yang tegak lurus dengan gaya yang tegak lurus dengan arah vektor R atau lengan gaya. Di sini F adalah tegak lurus dengan R, dan ini yang tegak lurus dengan R adalah F sin 30. Maka sudah dapat dipastikan bahwa panjangnya saja sudah berbeda, maka nilai F-nya juga akan berbeda. Sehingga dengan sudut yang sekian, maka akan mempengaruhi nilai torkanya. Nah, ini torkanya akan lebih besar daripada ini. Nah, kebetulan kasus ini ditarik dan ini didorong, seperti itu. Nilai F-nya F sin 30 dengan F yang asli murni ini sudah berbeda. Maka dapat dipastikan sudut ini sangat mempengaruhi tentang besarnya torka. Jika ini sudutnya sin tetanya semakin besar, maka torkanya akan semakin besar, atau semakin dia tegak lurus, F yang dikerjakan pada R-nya semakin tegak lurus, maka nilai torkanya akan semakin besar. Maka kesimpulannya adalah semakin tegak lurus antara gaya dengan lawan gaya, maka nilai torka juga akan semakin besar, sehingga torka sebanding dengan sin 30. Nah, theta maksudnya bukan sin 30, maaf, sin theta. Jadi theta di sini adalah sudut yang dibentuk antara gaya dengan yang sejajar dengan R. Seperti itu. Nah, dari 3 kasus yang sama pada saat membuka pintu, maka dapat disimpulkan kesimpulan umumnya adalah torka akan sebanding dengan F, kemudian torka sebanding dengan besarnya R, dan torka sebanding dengan sin theta. Maka persamaannya adalah torka sama dengan R kali F kali sin theta. Dari kesimpulan ini kita artikan bahwa ketika R-nya besar maka torkanya akan besar. F-nya besar, torkanya juga besar. Theta-nya besar, maka torkanya juga akan besar. Jadi ini saling tegak lurus. Atau dalam notasi vektor, kita tuliskan torka sama dengan R cross F. Nah, dengan cross ini menandakan bahwa ini hasilnya nanti adalah vektor. Jadi torka ini adalah vektor, memiliki besaran atau nilai, juga memiliki arah. R pun memiliki arah, yaitu bisa ke kanan, bisa ke kiri, atau sejajar sumbu X atau sejajar sumbu Y. F pun juga memiliki arah. Nah, sehingga ketika di-crosskan maka hasilnya juga akan menjadi vektor. Nah, kenapa kita menggunakan notasi cross bukan notasi dot? Nah, notasi vektor ini, notasi cross ini terjadi karena antara F dan R ini adalah tegak lurus. Maksudnya, torka ini akan bernilai maksimum ketika R dan F ini tegak lurus. Seperti contoh kasus tadi di slide sebelumnya, yaitu, nah ini. Kita bayangkan bahwa kita membuka pintu
sejajar dengan R-nya ini, maka kita tidak akan bisa membuka pintu tersebut. Jadi misalkan kita pakai F cos 30, maka tidak mungkin kita bisa membuka R-nya ini karena arahnya ke sini. Kita menarik batang ini, bukan kita mendorong sehingga kita membuka dari pintu ini. Seperti itu. Nah, karena torka ini adalah vektor, tadi saya sudah mengatakan bahwa torka ini adalah vektor sehingga memiliki nilai dan arah. Nah, bagaimana untuk menentukan arah dari vektor ini? Nah, untuk menentukan arah dari vektor ini, kita mendorong sebuah pintu dan pintu, maka dari atas hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah masuk bidang. Jadi tanda cross ini adalah masuk bidang. Kenapa bisa masuk bidang? Karena, nah ini sesuai dengan kaidah tangan kanan, bahwa arah rotasi ini ditunjukkan dengan keempat jari, kemudian arah torka ditunjukkan dengan ibu jari. Maka karena ini putarannya ke bawah dengan arah F seperti ini, maka jempol kita akan menunjukkan masuk ke dalam bidang, menembus bidang, masuk ke dalam bidang. Kemudian ketika kita menekan dari bawah pintu ini, yang terjadi adalah torkanya keluar dari bidang dengan tandanya dot, seperti itu. Ini juga sama, arah rotasinya menggunakan keempat jari, bisa Anda cocokkan dengan kasus ini, maka arah torkanya adalah keluar bidang. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jika arah rotasi berlawanan arah jarum jam, maka torka akan bernilai positif. Sedangkan jika arah rotasi searah jarum jam, maka torkanya akan bernilai negatif. Nah, sebenarnya ini adalah kesepakatan. Nah, kenapa rotasi berlawanan arah jarum jam maka torka positif? Tadi kan pada kasus ini adalah berlawanan arah jarum jam maka torkanya positif. Ini disebabkan karena misalkan ada sumbu koordinat kartesian, maka arah atas adalah menunjukkan arah Z positif. Arah atas adalah menunjukkan Z positif, sedangkan arah bawah menunjukkan Z yang bernilai negatif. Begitu pula pada sumbu X. Sumbu X yaitu ketika mengarah ke kanan, maka dia akan bernilai positif, dan ketika ke kiri bernilai negatif. Maka dari acuan itu disepakati bahwa ketika torka berlawanan arah jarum jam, maka torkanya adalah positif. Seperti ini kan berlawanan arah jarum jam, maka torkanya ke atas kan. Nah, ini menunjukkan sumbu Z yang positif, sehingga torkanya bernilai positif. Nanti hasilnya akan bernilai positif. Seperti itu. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.